Saya baru ngerti ya, saya baru tahu jawabannya ya, bahwa yang selama ini ada sekelompok orang yang begitu semangatnya mempersoalkan ijazahnya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu saya baru tahu ini jawabannya. Kenapa mereka sengotot itu? Mengapa mereka sesemangat itu? Ya, mengapa mereka senafsu itu? Ya, Roy Suryo, kemudian Tifa dan yang lain-lain itu begitu getolnya itu saya baru tahu jawabannya belakangan ini ya. Jadi itu sangat terkait dengan adanya sekelompok orang yang sangat khawatir kalau Jokowi ya atau pengaruh Jokowi ini kembali berkuasa di negeri ini. Dan tanda-tanda itu kan semakin nyata ya. Ya, Prabowo Presiden Indonesia itu beberapa kali berkunjung ke Jokowi, kemudian menteri-menterinya Jokowi berkunjung ke menteri-menterinya Prabowo berkunjung ke Jokowi di Solo, kemudian orang pada ngantri datang ke rumahnya Jokowi di Solo, kemudian macam-macam lah ini, apalagi yang terakhir ini Prabowo mengutus secara khusus Jokowi untuk hadir di pemakaman Paus ya di Roma. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya pada pemerintahan Prabowo. Nah, ternyata ada sekelompok orang yang sangat khawatir dengan pengaruhnya Jokowi ini. Karena itu berbagai skenario dirancang, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah dengan mempersoalkan ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ucah Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Ucah Channel semuanya? Semoga hari ini Anda semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun, dan semoga juga apapun aktivitas Anda yang baik-baik selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa tetap seperti biasanya saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk yang baru mampir di channel ini untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya ya. Agar kita lebih bersemangat membuat konten, memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sahabat Ucah Channel, masih ramai polemik ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ya. Dan pelakunya yang menebarkan isu, yang memfitnah, yang memframing hal-hal yang negatif tentang mantan Presiden Jokowi ini, tentunya teman-teman semua sudah mengetahui ya kelompok ini, seperti halnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Eki Sujana, Rizal Fatilah, dan kelompoknya ya. Apa sih sebenarnya tujuan mereka memunculkan isu ini? Padahal sudah jelas dan sudah pasti bahwa yang memegang otoritas, yang paling berwenang menyatakan ijazah Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi asli atau palsu adalah pihak kampus Universitas Gadjah Mada. Dan Universitas Gadjah Mada pun tidak dipercaya oleh mereka, gitu loh. Padahal apapun itu namanya, yang jelas siapa yang memproduksi, dialah yang berhak mengatakan asli atau palsu. Dan pihak UGM telah menyatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi adalah asli.
tetapi itu tidak dipercaya oleh mereka. Dan pada akhirnya masyarakat pun menilai mereka dan kemudian menyelidiki mereka, membongkar siapa mereka sebenarnya. Untuk itu, khusus konten kali ini kita akan membongkar topeng-topeng mereka. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Siapa sebenarnya Roy Suryo, Dr. Tifa? Apa maksudnya mereka membuat isu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi? Mari kita saksikan video-video berikut ini agar kita lebih paham, kita lebih jelas, dan kita bisa melihat dari sisi yang lebih baik lagi. Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain. Hei, kambing, tahu nggak kenapa Pak Jokowi banyak dimusuhi? Karena apa? Salah satu yang dilakukannya adalah, salah satu yang saya contohkan ya, hilirisasi. Hilirisasi itu banyak pengusaha yang rugi, bro. Yang pertama, orang-orang yang suka korupsi di dunia ekspor impor, karena hasil tambang di Indonesia diekspor ke luar negeri sehingga makanannya hilang, makanya banyak musuhnya. Musuhnya itu bukan orang kaleng-kaleng seperti kita, musuhnya orang-orang punya duit sekarang jerit gigi jari karena hilirisasi. Yang kedua, negara tujuan ekspor. Hilirisasi itu menyebabkan mereka rugi karena apa? Selama ini tambang kita mendatangkan banyak keuntungan karena kirim barang mentah kita ke sana. Mereka yang olah di pabrik mereka, ya jelas kehilangan sumber penghasilan utama membuat mereka menyerang Pak Jokowi. Itu aja sih, ya. Dan banyak hal lain. Kita yang fokuslah sama ijazah palsu, nggak terbukti. Udah sidang nggak terbukti. Mana buktinya ijazahnya palsu? Nggak ada. Pengadilan sudah bicara, itu ijazah asli.
pihak Universitas Gadjah Mada udah bicara, itu ijazah asli. Saya bukannya membela, saya hanya menyuarakan yang penting-penting untuk disuarakan, yang bisa bikin Indonesia sejahtera. Salah satunya hilirisasi bro. Kalau ijazahnya terbukti palsu, itu gak ada gunanya. Mau asli, mau nggak, mau sampah dipakai ijazah, nggak peduli. Yang penting orangnya pinter, bisa membuat Indonesia maju. Ya,